kita mulai ya. Lanjutan dari screening kita kemarin ya. Ini udah tinggal dua sektor kalau tidak salah ya. Udah tinggal transportasi sama logistik dan basic material ya atau bahan baku ya. Ini mungkin ini kita bicaranya besok aja ya, bahan baku yang hari Rabu ya. Hari ini kita khusus membahas mengenai transportasi dan logistik ya. Oke, sebelumnya kita mulai dulu dengan indeks harga saham gabungan. Ini masuk ke bulan Oktober ya, awal Oktober. Jadi ini masih hari pertamanya Oktober ya. Jadi kita mau lihat dulu nih sekarang seasonalnya. Jadi Agustus kita lihat anomali karena biasanya kan jelek ya, tapi ini bisa ditutup dengan hijau walaupun tipis ya. Agustus itu tutup Agustus malah ditutup dengan tetap minus ya. Bukan. Hijau 0,32%. September sesuai ya, sesuai dengan seasonalnya. Jadi ditutup dengan negatif, tapi negatifnya cuma min 0,19 ya. Nah, sedangkan Oktober ini masih belum ya, belum bisa kita confirm walaupun hari ini kelihatannya masih plus ya. Tetapi secara seasonal ini saya ngambil yang 25 tahun ya. Jadi berarti dari tahun 99 sampai 2023 ya, sampai 2022 itu menunjukkan bahwa dari total 25 tahun itu 17 tahunnya itu positif, hijau ya. Sedangkan 8 tahun itu negatif. Ya, bagaimana dengan tahun ini? Ya, di mana yang anomali ya masih di Agustus ya, tapi September masih ikut. Nah, kalau untuk yang seasonalnya, kalau lihat dari ini ya, dari probabilitas yang ada, Oktober ini kemungkinan besar ditutup dengan positif. Ya, ada kemungkinan besar ditutup dengan positif. Nah, jadi ya apakah dia akan capai targetnya di 7.100 di Oktober ini ya, atau mungkin dia masih sideways lagi di antara berapa ini 6.900 sampai ke sekitar 7.010 7.020 ya. Tapi ini yang mau kita lihat ya. Cuman yang kita masih pantau sampai saat ini kelihatannya masih baik-baik saja ya. Makronya kita paling cuman makro global aja yang mungkin agak-agak bermasalah ya. Tetapi kalau dilihat dari periode Oktober ini cukup tenang. Kalau lihat dari The Fed, dia baru akan rapat lagi di bulan November. Jadi harusnya Oktober ini cukup tenang ya. Bulan yang cukup tenang, apalagi bulan ini juga nanti akan keluar laporan keuangan. Dan kelihatannya di mana di Q3 Q2 ya berarti ya, Q3 berarti dari Juni sampai Juli sampai September kemarin itu kelihatannya juga cukup bagus ya. Prospek dari laporan keuangan. Nah, karena itulah makanya kita mau siap-siap ya. Kita mau siap-siap untuk periode window dressing-nya. Nah, siap-siapnya kapan? Siap-siapnya pasti dari sekarang. Ya, kita bisa lihat hari ini ACST mulai kembali. Meta hari ini ARA malah ya. Jadi ya, tapi ya itu udah lewat lah ya. Kita tinggal tunggu nanti dia koreksi ya, baru kita mulai masuk kembali. Kalau trennya sih udah pasti masih jauh banget. Kalau dilihat dari euforia yang ada, kan hari ini atau yang kemarin kenaikan itu karena groundbreaking di IKN ya, groundbreaking yang dilakukan oleh swasta, di mana ada pembangunan rumah sakit dan hotel di sana kan. Nah, kelihatannya kalau dari pihak swasta akan cenderung memilih kontraktor-kontraktor dari swasta juga ya. Terutama kalau yang saya lihat itu yang sekarang lagi ada di situ itu Pulau Intan ya. Cuma Pulau Intan kan belum IPO ya. Nah, kemudian kabarnya November ini juga akan ada groundbreaking yang kedua dari swasta, bukan dari pemerintah. Jadi dari swasta. Jadi kelihatannya ini akan terpelihara nih. Ya, jadi ACST, Meta itu kelihatannya akan dijagain agar ya tidak terlalu jatuh-jatuh banget ya. Jadi kalau teman-teman ya mungkin sudah punya barang, lu mau hold daripada keluar masuk ya silakan ya. Tapi kalau misalnya mau ya udah selesai gitu ya. Hari ini saya keluar di 226 ya, 226. Jadi ya udah, ini walaupun dia sempat naik sampai ke 246 ya, masih ada 20 poin, masih ada 10% lagi ya. Tapi saya udah keluar di 226 karena ya kita nggak tahu kan puncaknya di mana kan. Tapi yang pasti adalah kita tahu bahwa di situ di area 222
sampai 234 itu untuk ACST ya. Itu ada resistennya ya. Ada resisten. Jadi makanya udah kita keluar. Saya sih keluar dulu ya karena juga posisinya tegak lurus begini kan, lebih dari itu udah menunjukkan 90 derajat. Jadi ya untuk swing itu udah sesuai aturannya kita lah ya. Oke, Meta juga begitu ya. Nah, tapi hari ini saya nggak akan bahas itu. Kita akan bahas sektor selanjutnya, yaitu sektor yang ke-10, yaitu sektor transportasi dan logistik. Nah, kalau transportasi dan logistik di sektor ini, teman-teman pasti tahu, namanya transportasi, berarti di dalamnya itu ada pelayaran, ada penerbangan, ya, ada logistiknya. Ya, logistiknya ya di dalamnya mungkin teman-teman masih ingat tentang ASSA ya, itu logistiknya. Terus ada SPAX itu logistik ya. Nah, mungkin yang lebih mendominasi itu adalah pelayaran ya, mungkin lebih mendominasi pelayaran. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa saham yang sudah pernah menjadi stock pick di sektor ini, contoh misalnya kayak BIRD ya. But waktu itu kita pilih kenapa? Karena ada potensi pembalikan arah ya, potensi pembalikan arah ini juga udah saya jelaskan kemarin ya. Dari keadaan COVID ya di mana dia nggak beroperasi, nah sekarang ada ini ya pemasukan di situ. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat dari beberapa mungkin dari beberapa saham yang pernah kita rekomendasikan ya pasti teman-teman udah mulai bisa ngeraba lah ya. Gimana ya kita mau melihat saham-saham yang punya potensi untuk ya seenggak-enggaknya ya mungkin lu mau dapat bagger atau seenggak-enggaknya swing-nya ya potensi cuannya lumayan gede gitu ya. Salah satunya ya kayak contoh kayak ACST. Itu ACST masih jauh sekali ya maksudnya untuk mencapai nilai wajarnya ya. Kenapa kita memilih itu? Karena ada sebuah alasannya ya. Ada sebuah alasan. Jadi itu adalah dasar dari awal kita memilih saham-saham ini. Kalau enggak, teman-teman bagaimana mau mensortir? Ini kalau di transportasi cuma ada 36. Jadi masih lebih gampang. Kalau kemarin di sektor infrastruktur itu ada 100 lebih kan? Ya, nah bagaimana lu mensortirnya? Salah satunya adalah ya lu cari story-nya. Ya, lu cari story-nya pasti akan ketemu. Cari trend-nya lu pasti akan ketemu ya. Oke? Nah, kalau teman-teman lihat balik lagi nih. Ini ada 36 saham yang ada di sektor transportasi ini. Mana saja yang akan kita pilih ya. Jadi ada beberapa yang sudah kita sortir ya. Teman-teman mungkin kalau lihat dari atas tuh ada BIRD ya. BIRD. Nah, kalau teman-teman lihat BIRD itu mungkin untuk saat ini dia mungkin masih akan ada pergerakan yang cenderung sideways atau koreksi ya. Kenapa? Ya lihat teknikalnya. Kita lihat teknikalnya ya karena ini butuh chart yang cukup jauh. Ya makanya saya pakai time frame weekly ya. Nah, teman-teman lihat teknikalnya dari Seabird ya. Dulu kenapa kita pilih dia? Karena posisinya penurunan ini kan karena penurunan pendapatannya kan jelas banget itu karena COVID. Ya karena COVID jadi hampir semua taksi tidak beroperasi ya atau tidak ada yang mau pesen taksi juga ya. Nah, akhirnya dia koreksi. Kalau dia koreksi begitu ya ini sebenarnya adalah salah satu cara paling mudah untuk kita melihat saham-saham turnaround ya. Contoh misalnya kayak kemarin tuh yang kayak BCA lah, saham-saham yang big cap ya itu turun ya pasti karena keadaan ya, karena pasar panik memaksa dia untuk turun. Nah, jadi kalau teman-teman tampung itu udah paling gampang lah ya. Pada saat pasar panik, biasanya bahkan sampai big cap pun dibuang kan. Nah, pada saat pasar mulai apa namanya, mulai logiknya mulai balik. Nah, big cap itu biasanya yang akan balik lebih cepat ya kan. Nah, sisanya yang lain ya pasti kayak gini-gini nih, misalnya kayak BIRD, kayak saham-saham retail di mana mereka terpukul karena keadaan. Begitu keadaannya membaik, ya berarti ada pembalikan arah yang sangat gampang untuk teman-teman spot. Ya, teman-teman tinggal langsung bisa menilai ada kemana nih saham itu. Ya, apalagi kalau BIRD ini kan ini saham lama ya. Kemudian kalau lihat dari fundamentalnya masih cukup oke kan. Ya, nah kalau teman-teman lihat dari teknikalnya, ini adalah daerah di mana stage satunya berada ya. Sampai ke 2000 sampai ke 2000 ya. Ini apakah pas atau memang
memang di situ ya. Nah, itu adalah daerah set satunya. Jadi di bawah 2000 itu adalah daerah set 1. Ya. Oke, daerah pengumpulan barang kan. Nah, kalau teman-teman lihat dari metodenya, lihat dari pattern-nya, lihat dari setup-nya. Sorry. Ya, kalau teman-teman lihat dari setup-nya, dia sedang ngapain di situ? Dia udah nge-break dari set 1, ya, kemudian melakukan reakumulasi di situ. Karena kita udah tahu ya dari time frame gedenya itu dia sedang melakukan reakumulasi, berarti kan daerah SOS ya. Nah, daerah SOS dia akan cukup gede nih daerah SOS-nya dari sekitar 2000 sampai ke 2970. Jadi dia masih akan reakumulasi dengan range yang lumayan gede, hampir 1000 poin. Ya, range-nya. Ya, jadi kalau teman-teman mau ini ngambil long term-nya ya. Kemudian lu cari story-nya dulu ya. Saya nggak terlalu ngikutin lagi untuk si Bird. Kenapa? Karena kalau saya ngambil kesempatan dari dia dia jatuh karena COVID, kemudian kelihatannya pelan-pelan dia mulai membaik ya. Jadi pendapatannya udah mulai balik ke keadaan sebelum COVID nih. Jadi ya udah. Nah, sedangkan kalau teman-teman mau ikutin pergerakannya, apakah dia nanti bisa balik lagi sampai ke high-nya dia di sekitar 12 ribuan, ya, nah itu lu mesti cek story-nya. Ya, lu mesti cek story-nya karena itu pasti akan berlangsung cukup lama. Ya, walaupun turunnya cepat, ya, turunnya dari berapa? 2015 sampai ke bawahnya itu kurang lebih 2 tahunan, ya. Nah, ini naiknya juga pasti akan kurang lebih pelan-pelan segitu ya. Kalau memang teman-teman tahu story dari si Bird, kemudian pembalikan arahnya kurang lebih akan seperti apa, ya, terus habis itu lu ngikutin banget ya, lu cukup sabar gitu loh ya untuk ngikutin pergerakan trendnya, ya silakan ya. Tapi kalau buat saya, kalau teman-teman nanya, apakah Bird ini masih bisa ikut? Bisa, nggak masalah. Teman-teman masih bisa ikut buat swing dari 2000 ke 2970. Jadi sampai ke sekitar 3000. Paling teman-teman swing di situ ya. Nah, kalau dia udah selesai dengan daerah akumulasinya atau daerah reakumulasinya dari 2000 sampai ke 3000 itu udah kelar, nah itu mungkin teman-teman baru bisa ngeliat ada periode di mana stage 2-nya mulai jalan. Stage 2 itu adalah fase di mana markup itu terjadi. Jadi yang sering orang bilang itu adalah uptrend-nya ya. Nah, tapi sebelumnya lu pasti akan ngelihat dia sideways kurang lebih dari 2000 sampai 3000. Jadi daerah SOS-nya. Ya, daerah SOS itu. Nah, ini kalau daerah sideways ini cukup malas ya kalau teman-teman melakukan trading di situ. Cuman poinnya itu cukup gede dari 2000 sampai ke 3000-an. Jadi kalau lu mau ngambil ya berarti ngambillah di sekitar supportnya di daerah 2000. Ini kan udah jelas banget ya, lu bisa stop loss di bawahnya 1900. Jadi dia naik, ini kan udah pergerakan naik nih. Nanti tinggal tunggu dia bisa turun lagi nggak ke sekitar 1950-an, 1960. Ya, atau daerah 2000 lah. Ya, daerah 2000 berarti lu stop loss-nya kurang lebih di bawahnya 1900. Ya, nah, kalau lu mau ikutin, ini sih kalau kita lihat untuk saat ini, lu ambil 2000, paling lu swing sampai ke sekitar 3000. Ya, karena kita nggak tahu periode SOS-nya itu bakal berapa lama atau periode dia reakumulasi itu bakalan berapa lama. Ya, karena bisa jadi dia terjadi cukup lama di situ. Karena itulah makanya teman-teman ya swing atau cari yang lain. Ya, cari saham yang lain lagi. Jadi jangan terobsesi lagi dengan pergerakan yang dari sini nih. Ini kalau nggak salah kita ngambil dari money spot di sini kan sempat retest. Ini kurang lebih berapa? Dari 1300 sampai ke dia sempat paling tinggi berapa? 2400. Ya, jadi naik sekitar hampir 1000 poin juga lah. Gitu ya. Oke, itu untuk BAT. Jadi kalau teman-teman mau ya teman-teman bisa ngambil di sekitar 2000. Stop loss-nya di bawah 1900 ya. Targetnya kalau cuma buat swing doang adalah di 3000. Ini untuk BIRD ya. Tapi kalau lu tahu story-nya, ya lu mau kumpulin lagi ya. Kemudian lu mau ikutin pergerakannya, ya berarti ya harus cukup bersabar ya. Karena BET-nya juga kalau lihat dari pergerakannya nggak akan peng gitu kenceng gitu. Ya dia akan berjalan pelan-pelan ya. Mungkin akan tahunan kalau nge-hold itu. Ya, itu BET. Kemudian saham yang
Dua, teman-teman kalau misalnya mau spekulasi, ya mau spekulasi, itu ada Garuda Indonesia, GIAA, ya Garuda Indonesia. Ini juga sama, saham yang tadinya, ya tadinya dia juga terpukul oleh COVID. Jadi bukan cuma COVID doang memukul si Garuda, itu juga karena utangnya, karena manajemennya, karena pengelolaannya dan lain sebagainya. Karena itulah makanya saya bilang kalau teman-teman mau spekulasi di Garuda, berarti ini buat teman-teman yang agresif ya, yang tahu kapan harus keluar. Jadi nggak beli habis itu ngehold ya. Karena ini saham secara fundamental itu jelek. Ya kita katakan begitu aja. Karena saham ini secara fundamental itu jelek. Ya, tetapi kalau lu mau spekulasi, ini ada sebentar. Ada tempat buat teman-teman spekulasi di sini. Ya, teman-teman bisa lihat ya pergerakannya. Ini kan dia sudah mentok ya. Ini udah sempat di 50, kemudian naik ya, udah sempat ngebest lagi. Ini dia bikin best. Jadi ini akan bisa ini udah di retest. Ya, nah kemudian dia sempat ngebest lagi di atas. Oke. Ya, ngebase-nya daerah mana? Daerah sekitar 87 sampai 105. Jadi apa yang lu tungguin? Lu tunggu dia break dulu area 105 atau area 100. Kalau mau lebih agresif, teman-teman bisa buy ya, kurang lebih di area 100. Jadi kalau dia break 100. Tapi saya mau ingatkan ya, walaupun saya sebut Garuda, fundamentalnya masih cukup jelek. Ya, tetapi katalisnya sedang ada di situ. Jadi anginnya itu lagi ada di situ. Jadi ada peluang dia akan merger dengan si Pelita Air. Ya, Pelita Air ini adalah anak perusahaannya Pertamina saat ini. Jadi ini lagi bagus-bagusnya si Pelita Air karena Pertamina juga lagi untung-untungnya kan. Ya, jadi ini apakah nanti Pelita yang dipilih untuk menggantikan si Garuda. Jadi Garudanya di merge ke dalam Pelita atau Garuda dipertahankan, Pelita yang masuk. Atau dia malah Citylink yang diakuisisi ke Pelita. Ya, Citylink itu memang masih anak perusahaannya si Garuda Indonesia juga kan? Ya. Jadi sorry. Jadi ada peluang di sini, ada katalisnya. Jadi ada katalis yang cukup bagus untuk teman-teman bisa perhatikan si Garudanya. Kemudian targetnya mana? Targetnya teman-teman bisa lihat nggak di situ ada penurunan gap yang itu loh ya. Gapnya itu sampai ke 142. 142. Jadi artinya kalau kita bisa masuk di 100, misalnya dia breakout, kemudian kita masuk di 100, itu kita masih kelihatan banget ada cuan sekitar 42%-an. Ya, tapi jangan silau dengan cuannya. Lu harus tahu bahwa gue masuk dalam keadaan low risk. Ya, risknya jelas. Kalau gue masuk di 100, berarti stop loss gue di mana? Ya, kalau gue masuk 100, stop loss gue kalau misalnya di 86, berarti gue punya jarak menuju ke stop loss itu ada sekitar hampir 15%. Ya, nah lu cukup sanggup nggak untuk menahan penurunan itu sampai 15%. Ya, untuk dapetin berarti ini kurang lebih 1:3 gitu risk reward ratio-nya ya. Tapi ini sekali lagi ini agresif. Ya, ini agresif buat teman-teman yang senang spekulasi dan sebagainya. Nah, ini ada pilihan lah buat teman-teman ya. Oke, nah kalau nggak mau itu, mari kita lihat yang lain. Ya, ini berarti dua ya, satu bet, ya cuma buat swing, ya Garuda Indonesia, teman-teman bisa spekulasi di sini. Nah, kemudian saham yang lain itu ada SMDR mungkin sudah enggak ya, dia udah lewat waktunya, Temas juga trennya udah lewat. Oh, nah ini ada sebuah saham lagi namanya WH. WH ini adalah mungkin teman-teman tahu bus yang judulnya itu adalah White House. Ya, kuda putih, White House. White Horse lagi. Ya, kuda putih. Ya, ini anaknya Panorama, Ya, ini teman-teman ya tinggal lihat itunya lah ya. Saya mungkin cuma sekilas aja membahas yang satu ini karena pergerakannya mungkin nggak akan tahu gede-gede banget. Ini juga sama saham yang pulih karena COVID. Ya, pulih karena COVID. Jadi adanya datang permintaan lagi dan sebagainya ya. Ini adalah sahamnya.
Jadi kalau teman-teman lihat pergerakannya, dia habis ngelewatin set satunya sebentar. Ya, ini kurang lebih di daerah 140. Jadi ini dia udah nge-breakout dari daerah 140, kemudian ini adalah daerah SOS, ini harusnya udah mulai kelar. Nah, di kurang lebih di 170. Jadi 140 sampai 170-an itu adalah daerah reakumulasinya. Jadi kalau dia turun, ini kan udah mulai kelihatan ada area di mana teman-teman bisa perhatikan nih. Kurang lebih di 155 sampai 160 untuk si WH. Tapi ini juga sama ya kondisinya ya. Bahwa ini cuman kita pakai buat swing. Lu bisa tentukan beberapa daerah buat TP. Ya, daerah pertama untuk TP adalah 200. Kalau misalnya 200 dia bisa lolos, maka dia akan pergi ke sekitar 232. Jadi kalau lu ambil deket-deket 155 sampai 160. Ya, kemudian ya stop lossnya berarti di bawah situ ya, di bawah 155-an. Nah, terus habis itu TP pertama teman-teman adalah 200. Target teman-teman adalah di 200, kemudian target selanjutnya itu ada di 230. 230. Nah, kalau dia masih bisa lanjut, ya berarti ada peluang sampai ke 280-an ya. Tapi saya nggak terlalu berharap, saya nggak melihat harapan yang terlalu besar-besar banget. Kenapa? Karena ini masih anak perusahaannya si Panorama. Panoramanya sendiri induknya itu kelihatannya tidak ada ekspansi yang cukup berarti. Ya, jadi karena itulah makanya ini paling cuma teman-teman pakai buat swing doang. Kecuali induknya agresif. Ya, ekspansif dan sebagainya ya. Itu mungkin kita akan lihat ada sesuatu yang berbeda di situ. Oke, nah ini adalah saham WH. Kemudian ada saham satu lagi adalah Jaya. Ya, Jaya ini saya bahas aja sekilas ya. Jaya ini kita kemarin udah sempat dapat Jaya ini berapa ya? Berapa persen gitu ya. Dari bawah ini berapa persen ya? Saya udah lupa Jaya. Ya sekitar 30 lah ya, ada ya, sekitar itu. Kemudian teman-teman bisa lihat ini juga ada sebuah area buat kita baik. Nah, ini Jaya, teman-teman. Ya, apa yang kita lihat dari Jaya, ini story untuk si Jaya itu adalah adanya ekspansi atau adanya dibilang apa ya? Ya ekspansi lah ya, ada ekspansi menuju ke sektor properti ya, sektor properti. Nah, kalau teman-teman lihat dari Jaya untuk saat ini, perspektif saat ini ya, dia saat ini sedang membentuk area money spot-nya. Ya, area money spot-nya ini sedang membentuk itu. Kita lihat ya nih ya. Jadi area support-nya di EMA 200 itu ada 123. Ya, kemudian area money spot-nya dia pasti akan membentuknya. Ya, pokoknya ini tinggal tunggu volumenya udah cukup kan? Ya, volumenya udah kecil ya. Nah, ini kita tinggal menunggu apa? Nunggu sektornya. Sektornya udah mulai jalan, plus sektor properti juga udah mulai jalan. Nah, ini akan ada pergerakan. Jadi ya, kita sebenarnya cuma tinggal menunggu doang nih area ini. Ya, ini udah keadaan low risk. Kenapa? Karena kita udah tahu di mana stop loss kita. Stop loss kita adalah di bawah 122. 122 itu adalah area cukup low risk ya. Nah, kalau teman-teman yang masih agresif, teman masih bisa pakai stop loss di area bawah nih, area shadow yang bawah di daerah 113, 113. Nah, sedangkan target pertamanya itu dia harus tembus 150. Itu target pertamanya. Jadi begitu dia tembus 150, berarti ini area sideways-nya, area sideways ini itu udah kelar. Ya, area sideways-nya udah kelar. Nah, tinggal teman-teman update juga story-nya ya. Nah, target pertama lu setelah break 150 adalah 200. Target selanjutnya setelah 200 ada di sekitar 240-an. Ya, ini untuk Jaya. Nah, saya pikir harusnya dia udah mulai bergeser ya, bukan di transportasi lagi. Tapi harusnya udah mulai masuk ke properti. Ya, kenapa? Karena kelihatannya dia cukup agresif untuk di sektor itu ya, sektor barunya dia di properti. Oke. Jadi ini teman-teman tinggal perhatikan ya si Jaya ya. Kalau ada ada pergerakan tolong kita dikasih tahu juga ya. Ya, ini Jaya. Kemudian oke, ya ada satunya lagi, ada dua lagi sih. Ya ini 25 menit aja ya.
Nah, ini yang satu lagi. Ini satu lagi mana sih? Oh, ini. Ya, nah ini ada satunya lagi adalah, saya bahas yang satu ini dulu deh. IMJS. Ya, IMJS. Ini anak perusahaannya si IMAS. IMAS itu kan kita sudah mention kemarin ya. Di IMAS di sektor apa? Non cyclical ya? Atau cyclical ya? Ya kalau nggak salah ya. Nah, IMAS-nya sendiri itu kan sedang ada katalis. Ya, ada katalis. Cuman saat ini katalisnya itu akan membesar atau tidak, ini tergantung dari negosiasi manajemennya ya, di mana dia akan membawa masuk ATPM ya. ATPM itu A itu apa? Asosiasi A itu harusnya, tunggu sebentar, saya sekalian cari aja lah. ATPM itu apa artinya? ATPM itu adalah agen tunggal ya, agen tunggal pemegang merek. Jadi dia sedang IMAS dan BYD ya, kalau saya tidak salah ya. Ya betul ya, BYD, benar nggak? IMAS ya, jadi nanti akan ada penghapusan PPN mobil listrik import. Jadi ini apa? Dia sedang akan ini CBU ya. Mana dia? Ini adalah salah satu katalis untuk si IMAS-nya ya. Ini nggak ada ya, tapi ini nih dari sini kita bisa lihat bahwa ada penghapusan PPN yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mobil listrik import. Jadi agen tunggal, iya oke. Thank you, Pak. Ya, nah ini merupakan salah satu katalis cukup positif untuk si IMAS-nya. Nah, sedangkan yang lain teman-teman, apa hubungannya sama anaknya yang satu ini, IMJS? IMJS ini kan sebenarnya adalah kita boleh katakan kayak leasingnya ya. Ya, kayak leasingnya si IMAS. Jadi kalau IMAS-nya induknya sendiri ada katalis, kemudian kalau kita lihat dari teknikalnya juga saat ini cukup ini ya, cukup menarik ya. Ya, ini sebenarnya kita cuma tinggal tunggu candle-nya kecil. Ya, candle-nya mengecil. Ini udah pada ngumpul semua di daerah-daerah EMA 20, EMA 50, dan EMA 200. Itu daerah-daerah situ tuh. Ya, jadi kalau udah keadaan low risk, ya udah, ini udah cukup low risk. Saya kan masuk kemarin di berapa ya? 330 ya. Ya, 330-an. Jadi ya pas stop loss-nya berarti di 316. Jadi kalau dia bergerak, ya kita incar aja dulu dari puncak ini nih. Puncak ini sendiri aja di 460. 460 kalau dia berhasil naik ya, itu udah 38%. Masih cukup lumayan lah. Ya, nah kalau ini masih bisa terus lanjut, insentifnya segala macam terus berlanjut, ya ini kan insentifnya masih belum terlalu jelas sih untuk mobil listrik ya. Walaupun dengungnya sih udah luar biasa. Jadi kalau sampai IMJS itu bisa sampai ke puncaknya itu sekitar 84-80%-an. Ya, nah kalau low risk-nya itu risk-nya udah pasti udah dalam keadaan risk yang kecil. Ya. Ingat ya, kalau kita udah tentuin stop loss, itu yang harus Anda melakukan ya. Oke? Karena bisa aja nanti tiba-tiba mungkin ganti kepemimpinan terus habis itu keluar gitu kan. Keluar kalau mobil listrik itu enggak ada gunanya, udah bubar, ini pasti akan bubar. Ya. Tapi selama dia masih tetap pada katalis itu, ya ini kan sebenarnya cuma tinggal menunggu aja. Ya kalau sudah masuk IMAS, ya nggak usah masuk IMJS. Ya nggak usah masuk dua-duanya. Ya masuk salah satunya saja. Ya kecuali bisa dijagain. Kalau nggak bisa dijagain, itu nanti turun dua-duanya pasti akan turun. Ya lihat aja teknikalnya udah jelas banget sama kan. Ya kayak gitu ya. Oke, ini IMJS. Nah, saya nggak akan bahas ini terlalu jauh karena ini udah berapa kali kita bahas kan. Nah, satunya lagi yang terakhir itu adalah LP. Ya, ini saham. Ini saham pelayaran. Sorry. Jadi saham ini sudah pernah kita bahas waktu di daerah sini. Kemudian dia sempat turun. Ya, kemudian dia naik kembali. Ya, kita udah sempat bahas ini di sebelumnya pada saat dia di bawah sini nih. Teman bisa lihat bahwa pergerakannya itu udah
kembali lagi ke daerah situ. Ya, apa yang kita mau lihat di sini, ini sebenarnya kalau teman-teman bedah fundamentalnya, bedah story-nya segala macam, ini sebenarnya cukup menarik saham ini. Ya satu, kalau teman-teman yang di sebelumnya kita bahas mengenai LP kenapa kita masuk, karena dia dapat satu kontrak yang nilainya itu kurang lebih sekitar 1,7 juta US dollar kalau nggak salah. Ya, angkanya teman-teman nanti tinggal cek lagi lah ya. Tapi itu adalah sebuah kontrak yang cukup besar. Ya karena kontrak itulah mereka beli sebuah kapal yang lumayan gede. Jadi itu mother ship lah ya, mother vessel untuk si LP-nya sendiri. Ya, jadi udah cukup besar dan itu memang dipakai untuk kontrak ini. Dan kontrak ini kalau nggak salah berlangsung setahun lebih. Ya, jadi nilainya segitu. Ya, karena itulah makanya teman-teman kalau lihat dari sisi fundamental, dari sisi utangnya aja kayak DER-nya itu udah pasti kecil banget. Kenapa? Karena kalau dia beli satu kapal itu kan kalau saya tidak salah 180 juta US dollar ya. Ya dengan kontraknya yang 1 juta US dollar ini udah jelas kapal itu udah pasti ketutup gitu loh. Utangnya udah pasti ketutup kan. Jadi current asetnya itu lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya, DER-nya itu lagi kecil-kecilnya. Ya lagi kecil banget ya. Nah, itu pertama. Ya dari nilai kontrak ini udah cukup lumayan ya. Harusnya udah cukup bisa mendorong si LP ini untuk minimal naik kelas lah ya. Itu satu. Kedua, dari sisi manajemennya kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen yang terbaru itu adalah dia mencoba untuk mengefisiensikan kapalnya ya. Namanya apa ya? Saya udah sempat di sini. Ini. Namanya multicat ya, namanya multicat power vessel ya. Jadi dia menggabungkan satu kapal dengan beberapa fungsi. Ini ada jadi fungsinya sebagai fireboat, watchdog, utility vessel, dan AHTS. Ini AHTS itu apa? Teman-teman cek sendiri lah ya. Tapi ini dari sini itu kita melihat bahwa mereka itu sedang mencoba melakukan seefisien mungkin terhadap kapal-kapalnya. Jadi bukan cuma harus banyak kapal, bukan cuma harusnya banyak kapal, tapi satu kapal bisa multifungsi. Karena dia kan nyewain kan. Ya sehingga kapal itu bisa menjadi karena dia multifungsi, jadi daya tarik orang untuk menyewa kapalnya kan akan sangat-sangat besar. Ini kita lihat adalah inovasi-inovasi yang dicoba untuk dibuat oleh si LP-nya sendiri. Yang mungkin kalau teman-teman lihat dari perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain itu nggak ada yang kayak gini. Ya nggak tahu apakah karena manajemennya masih anak muda, ya jadi jiwa inovasinya masih cukup tinggi ya. Nah ini juga teman-teman juga mesti ngecek apakah dengan membuat satu kapal dengan multifungsi begini benar-benar efisien apa enggak, karena nanti kan harus dibuktikan di laporan keuangannya kan ya. Nah kemudian ada yang menarik satu lagi adalah si LP ini sempat menginvestasikan ya, ini namanya apa ya, jadi dia punya dana cash ya yang nggak kepake ya, terutama waktu zamannya COVID ya, dia belikan reksadana. Jadi kayak Bukalapak di BBHI gitulah ya. Dia beliin sahamnya ya, tapi ini dia beli reksadana dan udah sempat dilepas. Reksadananya yang dibeli itu adalah nilai pada saat COVID. Itu kita tahu bahwa itu adalah nilai yang lagi rendah-rendahnya kan. Ya, nilai unitnya itu lagi rendah-rendahnya. Nah, dia mulai kalau lepas. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada potensi untuk capital gain-nya itu berapa gede. Ya cukup besar gitu loh untuk capital gain-nya. Itu belum dimasukin. Nggak tahu udah direalisasikan belum ya, tapi nanti kita lihat di laporan keuangan Q3-nya. Ini pasti teman-teman akan menunggu laporan keuangan itu keluar. Karena untuk kontraknya yang 1 juta US dollar itu juga belum masuk kan, di Q2 kan belum ada. Nah, Q3 itu pasti akan ada. Q3 pasti akan nongol. Kemudian kita lihat ini ya, untuk pelepasan reksadananya itu harusnya nanti akan ada nongol, walaupun itu mungkin menjadi bonus lah ya, bukan sebuah kriteria yang akan menggambarkan bahwa ini fundamentalnya akan berubah banget, enggak ya. Tetapi yang kita mau lihat itu ada usaha manajemennya
untuk terus bilangnya apa ya, mencoba untuk memberdayakan setiap potensi cash yang ada sehingga ROE-nya, ROI-nya kan jadi tinggi kan, gitu ya. Ini yang kita lihat. Nah, ini salah satu inovasi yang terbarunya itu adalah yang multi-cat power vessel. Ini kira-kira akan seefisien apa nanti akan dilihat di laporan keuangan Q4-nya ya. Nah, secara teknikal kita ngelihat dia udah cukup menarik. Yang kita mau masuk itu kurang lebih di daerah sekitar 226. Itu areanya. Jadi yang cukup menarik lah untuk kita bisa masukin. Ya 226 kalau mau lihat range-nya itu sekitar 224 sampai ke atas nih. Atas sekitar 238. Itu range untuk kita bisa masuk. Nah, kalau teman-teman yang tidak terlalu agresif, maka teman-teman bisa tungguin di atas. Oke, ini kalau yang di atas, ini saya bentar ya. Oke. Ini kalau di atas teman-teman bisa tungguin dia ngebreak kurang lebih daerah 264 sampai 270. Itu break itu lu baru ikut is okay. Ya, kenapa? Karena ini dia menyelesaikan area stage 1-nya atau area sideways-nya kelar. Gitu dia udah kelar di situ. Nah, berarti habis itu udah tinggal ikut pergerakannya. Ini baru IPO itu kurang lebih di 2022 Agustus. Dia baru IPO. Ya, apakah nanti dia akan kayak PGEO ya atau mungkin saham-saham yang habis IPO kemudian dia sempat sideways dulu ya sempat dikumpulkan dulu barangnya habis itu baru mulai kembali naik gitu. Ya, ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ya ini salah satu saham yang mungkin bisa teman-teman lirik lah ya. Maksudnya story-nya juga cukup jelas ya pergerakannya. Tinggal kita pantau aja manajemennya ya sama pengumpulan barang yang sedang terjadi saat ini. Ya kalau sebentar ya saya lihat dulu angka itunya. Nih ya, ini adalah angka rata-rata yang dipunya dari pengumpulan barang itu sekitar 230. Angka rata-ratanya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat posisi sekarang ya 224 sampai 2 berapa ini? Sampai 238 itu masih cukup ideal untuk mengumpulkan si LP. Ya, untuk pengumpulan LP. Tapi ini ingat loh ya, kita masih akan nunggu laporan keuangan Q3-nya. Ya, terus habis itu katalis-katalis yang lain ya dia pasti akan nongol terus gitu. Nah, kalau ini tinggal dibakar aja apalagi harganya masih 230-an. Dia apakah bisa ikut nggak usah jauh-jauh lah kayak Nelly atau Hais ya atau satu lagi apa ya saya lupa. TAPM ya, TAPM. Ya. Itu ya. Jadi kurang lebih ada 1 2 3 4. Kurang lebih ada 5 ya kalau untuk di sektor ini kita melihat kurang lebih ada 5 ya salah satunya LP ya LP kemudian lu mau spekulasi di Garuda Indonesia terus ada Jaya ya Jaya juga sekalian teman-teman lihat TPMA sorry ya TPMA ya kemudian Jaya ini teman-teman lihat juga properti kalau properti dia bisa ikutan ini mungkin akan jadi ini ya jadi katalis buat dia kemudian IMJS ya ini kurang lebih ada 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan ya tinggal lu cocokkan dengan karakter masing-masing. Ya, ini mungkin untuk hari ini saya pikir begini dulu ya teman-teman ya. Ya, hari ini kita bahas mengenai transportasi dan logistik. Ya, ini kurang lebih saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan di area ini. Ya, untuk yang lain-lainnya kita bahas di hari Rabu mendatang. Oke. Sektor terakhir yaitu basic material yaitu Tekim, BRMS segala macam lah ya. Kita akan bahas di sana. Oke. Ya, untuk hari ini saya pikir cukup ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang ya. Oke. Semoga bermanfaat. Kita ketemu Rabu mendatang. Oke, saya izin pamit. Thank you. God bless.